Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu maulana al-'azim. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita sudah berada di akhir daripada bulan mulia, bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan besar yang ada dalam diri kita, akankah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau sebaliknya kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyazubillah. Pada suatu hari malaikat Jibril menjumpai Rasulullah SAW, dan malaikat Jibril menyuruh agar Rasulullah SAW mengaminkan doanya. Ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lah ab'adahu Allah, qul amin. Ketika itu malaikat Jibril berkata Nabi kita Muhammad SAW, wahai Muhammad, ketahuilah, barang siapa yang mendapati bulan suci Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, namun dosanya tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga orang itu dijauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapkanlah amin wahai Muhammad. Lantas Rasulullah SAW mengucapkan amin, yang artinya kabulkanlah ya Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan banyaknya makanan, bukan banyaknya minuman yang kita masukkan ke dalam badan, atau bukannya banyaknya menahan segala syahwat dan kelezatan yang kita tahan dari segala badan kita, tapi yang dihitung di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu keikhlasan dan betul-betul mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala dalam berpuasa Ramadan dan qiyam bulan Ramadan. Man shoma Ramadan wa qamahu ihtisaban imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Para siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan qiyam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka itulah orang yang akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di ujung Ramadan seharusnya kita bersedih. Di akhir bulan mulia ini seharusnya kita mencucurkan air mata, karena betapa banyak waktu-waktu yang kita lewatkan. Mungkin waktu-waktu itu kita sia-siakan di bulan suci Ramadan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alangkah beruntungnya orang-orang yang betul-betul mengisi Ramadannya dengan berpuasa yang baik, dan dengan qiyamul lail yang baik, dan dengan menahan segala hawa nafsunya, dan dengan mengerjakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, karena dipastikan ia menjadi alumni daripada madrasah Ramadan, alumni yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apabila di bulan Ramadan ia menganggap biasa saja, di bulan Ramadan tidak ada peningkatan ibadahnya dan ketaatannya kepada Allah, di bulan Ramadan tidak ada penambahan daripada ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah inilah termasuk orang yang rugi,
yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di akhir bulan suci Ramadan ini, orang di antara kita, di sekitar kita sudah sibuk menyambut hari raya, sudah sibuk menyambut dan datangnya hari raya. Namun ketahuilah wahai saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari raya janganlah diartikan dengan sesuatu yang baru atau memakai sesuatu yang indah atau berhias dengan pakaian, kendaraan dan sebagainya, atau menikmati kelezatan daripada makanan dan minuman. Namun hari raya yang sebenarnya ialah hari raya yang menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di kesempatan yang baik ini ada petunjuk dalam menghadapi hari raya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan pada suatu hari seseorang datang ke rumahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Pada hari raya, pemuda ini, orang ini datang ke rumahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika mendapati beliau Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama keluarganya di hari raya hanya menyantap sepotong roti dan tidak ada makanan yang lain. Lantas laki-laki ini bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau hanya memakan roti tanpa ada lauk dan makanan yang lain, minuman yang lainnya di hari raya ini, padahal ini adalah hari raya?" Apa jawaban Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah? Faqala, maka ia menjawab, "Hadzal yaum lana 'id." Hari ini adalah hari raya bagi kami. "Ghadan lana 'id." Besok pun bagi kami juga hari raya. "Wa kullu yaumin la na'sillaha fihi fahuwa lana 'id." Bahkan kata beliau, setiap hari yang mana hari-hari itu tidak kami isi dengan kemaksiatan kepada Allah, tidak kami penuhi dengan berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa lana 'id, maka itulah hari raya yang sesungguhnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita setelah melewati Ramadan ini bukan bersukaria dengan mengumbar hawa nafsu, memperturutkan segala kelezatan dan syahwat, tapi makin membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangan dan dosa-dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, bagi orang yang sudah terdidik dengan membaca Al-Quran di Ramadan ini, insya Allah keluar Ramadan ia akan menjadi ahli Quran. Bagi orang yang sudah terdidik dengan sholat berjamaah, insya Allah keluar dari Ramadan ia akan menjadi ahli sholat berjamaah. Bagi orang yang mengendalikan hawa nafsunya di bulan Ramadan, insya Allah dia menjadi alumni Ramadan yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dan istiqomah mengerjakan perintah Allah, mengerjakan ketaatan dan amal-amal soleh. Maka ketahuilah wahai saudaraku, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, "Anna unwan as-sa'adah an yuwaffiqahu Allah lil 'abdi bil 'amali shalih wa yuyassirahu lahu." Kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, tanda kebahagiaan seseorang bukan ditandai dengan banyaknya harta, bukan ditandai dengan banyaknya tingginya jabatan dan banyaknya keluarga, bukan ditandai dengan kemewahan dunia, tetapi kebahagiaan itu, kata beliau, yaitu ketika Allah memberikan taufik kepada seorang hambanya untuk beramal soleh dan Allah berikan kemudahan agar ia beramal soleh tersebut. Wa unwanus syaqawah, sebaliknya tanda kesengsaraan
kata beliau, yaitu bukanlah dengan ketiadaan harta atau kehilangan keluarga atau tidak adanya pangkat dan jabatan di mata manusia, tapi kata beliau tanda kesengsaraan yaitu an yuyassirahu lahu, bahwa Allah mudahkan baginya, la yuyassirahu lil amali saleh, Allah tidak mudahkan seseorang untuk beramal soleh, wa yubtala bil amali su, dan Allah bala ia dengan mudah mengerjakan segala perbuatan jahat. Kesengsaraan yaitu ketika kita dimudahkan Allah untuk berbuat kemaksiatan dan perbuatan dosa, wal a'yazubillah. Dalam hal ini Rasulullah SAW berpesan kepada kita, wa'lamu kullun muyassar lima khuliqalu, sesungguhnya semua yang ada di atas muka bumi ini, kata Rasul, sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman khuliqa lil jannah yussira lahu li amali ahli jannah, maka barang siapa di antara kita dimudahkan Allah untuk menjadi ahli surga, tentunya ia akan diberikan Allah taufik mudah beramal ahli surga. Wa man khuliqa linnar, sebaliknya barang siapa yang sudah diciptakan oleh Allah menjadi ahli neraka, yussiru lahu li'amali ahli nar wal a'yadzu billah, maka tentunya ia akan dimudahkan Allah mengerjakan perbuatan dosa dan mengerjakan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu mudah-mudahan di bulan mulia ini amal-amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pepatah Arab mengatakan, laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu lillah tazid. Bukanlah makna hari raya ialah dengan memakai sesuatu yang serba baru, tapi hari raya sebenarnya ialah milik orang yang ketaatannya kepada Allah selalu bertambah. Walaisal id liman tajammala bil malbus wal markub, innamal id liman qubilat taubatuhu wa ghufirat lahu dzunub. Bukanlah hari raya itu milik orang yang berhias dengan kendaraan yang baru dan dengan sesuatu yang baru, tetapi hari raya ialah milik orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaisal id liman akalat thayyibat wa tamatta bisyahawat wal ladzat, lakinnal id liman qubilat taubatuhu wa buddilat sayyi'atu hasanat. Dan bukan pula hari raya itu milik daripada orang-orang yang hanya memakan sesuatu yang enak, memakan sesuatu yang lezat dan memperturutkan hawa nafsunya, tetapi hari raya sebenarnya adalah milik orang-orang yang diterima taubatnya dan milik orang-orang yang digantikan keburukannya dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Ramadan pula kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma ad-dahra kulluh, yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikutinya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka samalah artinya ia berpuasa 1 tahun penuh. Karena puasa Ramadan 30 hari, 1 kali puasa diberikan Allah 10 kebaikan, 30 hari kali 10 300 kebaikan, dan 6 hari bulan Syawal 1 hari 10 kebaikan dikali 6 60, maka jumlah semuanya 360 kebaikan. Itu sama dengan hitungan hari dalam 1 tahun. Maka untuk itu, untuk mendapatkan kemuliaan yang lebih lagi, sebagaimana yang dipesankan oleh guru kami Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim, agar ibadah sunnah kita, ibadah ketaatan kita di bulan yang lain setelah Ramadan berlipat ganda
pahala yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, maka dari mulai Ramadan inilah, di akhir-akhir dan di sisa-sisa Ramadan inilah kita niatkan untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan kedepannya. Dari sekarang kita berniat puasa Syawal sehingga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala berkah daripada bulan Ramadan. Dari sekarang kita niatkan untuk sholat jamaah, untuk bersedekah, untuk melakukan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, dan melakukan segala ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga 70 kali lipat, karena kita memasang niat di bulan suci Ramadan yang semuanya tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan yang baik dengan niat saja semuanya akan menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An-niyah tukabbiru asghar wa tusaghirul akbar. Niat saja bisa mengkecilkan sesuatu yang besar, dan dengan niat saja bisa membesarkan sesuatu yang kecil. Semuanya diawali dengan niat di dalam hati. Maka untuk itu mudah-mudahan di bulan suci Ramadan dan di akhir ini kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi khatib yang berkhutbah untuk hari raya, ada sesuatu yang harus diperhatikan. Hendaklah kita mengajak semua orang untuk saling bermaaf-maafan, untuk meningkatkan iman dan takwa, untuk mengerjakan perintah Allah, mengeluarkan zakat dan sedekah, dan untuk selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sebagai khatib yang tegak di atas mimbar mengajak kepada suatu kemaksiatan, tapi tegaskan bahwa kita ingin mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berhari raya sering salah diartikan oleh kebanyakan kita. Berhari raya bukannya mendekatkan diri kepada Allah, melakukan ketaatan, tapi sebaliknya berbuat kemungkaran. Suatu kesalahan besar bila berhari raya bersilaturahmi tapi bersalam-salaman dengan yang bukan mahramnya. Ini bukanlah ibadah, melainkan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu dosa pula yang besar ketika kita berhari raya kita meninggalkan sholat berjamaah, sholat 5 waktu karena sibuk bersilaturahmi, dan merupakan kesalahan dan dosa besar pula ketika berhari raya kita hanya sibuk bersilaturahmi kepada orang-orang jauh, namun tidak menyapa keluarga terdekat, apalagi kedua orang tua. Wal'iyadzubillah. Maka untuk itu wahai saudaraku, jangan sampai kita seperti kuda yang lepas dari kandang karena merasa terkungkung atau terpenjara untuk berbuat sesuatu yang mungkar di bulan Ramadan. Namun jadilah mukmin yang merasa yakin dan merasa bahagia ketika bulan suci Ramadan, dan selalu bahagia setelah Ramadan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah taufik, mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah untuk beribadah, dan mudah-mudahan kita semua meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi khatib pula dalam menyampaikan khutbahnya hendaknya fokus betul-betul wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah dikisahkan ada seseorang ulama di zamannya. Ulama ini bertugas sebagai khatib ketika hari raya. Namun setelah selesai semua ia siapkan konsep, menyiapkan bahan-bahan untuk khutbah di hari rayanya, sebelum berangkat ke masjid untuk melakukan khutbah hari raya, sang istri menitipkan sesuatu kepadanya untuk berbelanja sebelum ia pergi ke masjid. Istrinya berkata, "Wahai suamiku, belikan aku tepung
yang mana tepung itu akan kugunakan untuk membuat kue dan membuat roti di hari raya. Kemudian sang alim ini pergi membeli tepung, dan sebelum ia mengantar tepung tersebut ke rumahnya, ia langsung pergi ke masjid karena melaksanakan tugasnya sebagai khatib. Namun apa yang terjadi ketika ia khatib? Ia hilang fokus dan konsentrasinya, sehingga yang ia sampaikan dalam wasiat khatib hari raya ialah tepung yang ia beli, pesan daripada istrinya. Bukannya mengajak orang untuk bertakwa, tapi mengingat tepung yang dipesankan oleh istrinya sudah dibeli dan semuanya sudah siap, sehingga jamaah pun tertawa mendengar daripada wasiat khatib ini. Sehingga khatib ini digelar dengan kejadian tersebut dengan Imam Ibnu Daqiqil Aid, dan masyhur dengan nama Imam Ibnu Daqiqil Aid, yaitu seorang imam anak daripada tepungnya hari raya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu wahai khatib, berkonsentrasi dalam menyampaikan wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagi kita para pendengar berkonsentrasi untuk mengamalkan apa yang disampaikan, sehingga betul-betul kita keluar dari bulan Ramadan diampuni dosa kita, minal aidin wal faizin, kembali ke fitrah Allah Subhanahu wa taala, kesucian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal faizin, dan menjadi orang-orang yang sukses, selamat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad SAW. Demikianlah yang kami dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan semuanya akan dibalas rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Maka dari itu kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima kita daripada amal kita, a'malana wa a'malakum, amalan kita dan amalan semuanya, dan mudah-mudahan kita kembali menjadi hamba Allah yang muttaqin wal faizin, dan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq hatta nafi wa nahaqul fariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.